Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan MetaTrader 5. Dimana di video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara membuat akun demo di XM, kemudian kita sudah hubungkan akun trading kita ke dalam aplikasi MetaTrader 5. Nah, kali ini kita akan kenalkan kepada teman-teman semua beberapa menu yang memang ini umum dan harus diketahui oleh teman-teman semua. Ini kita sudah buka aplikasi NT5. Oke, ini ada 4 mata uang. Ini per mata uang Euro USD, TFH1. Kemudian ini GBP USD, Pound Sterling dengan US Dollar, sama TFH1, USD CSF, dan USD JPY. Nah, jika kita hanya ingin melihat satu grafik per mata uang, ini kan ada 4 nih ya. Kita cukup tinggal besarkan saja. Oke, klik yang ini. Maka di sini sudah ada satu grafik perdagangan per mata uang GBP USD. Jika ingin dirubah ke tampilan yang tadi, silakan klik yang ini. Oke. Jadi teman-teman bisa membuka satu grafik perdagangan ataupun lebih dari satu grafik perdagangan dalam satu aplikasi NT5 ini. Jika ingin menutup grafik perdagangan salah satunya, teman-teman tinggal X saja, klik X yang ini. Misal kita mau tutup grafik perdagangan per mata uang USD CSF ini, kita klik yang ini. Ini sudah hilang grafiknya. Kita close lagi grafik perdagangan GBP USD ini. Ini kita X, klik yang ini. Ini cuma ada 2, Euro USD dan USD JPY. Kalau kita klik yang ini, maka tampilannya yang sebelah sini akan Euro USD, yang sebelah sini akan USD JPY. Grafiknya ataupun user interface-nya akan menyesuaikan sendiri. Kita klik nih. Oke. Sebelah sini Euro USD, sebelah sini USD JPY. Oke. Kita tampilkan satu grafik terlebih dahulu. Nah, yang ini, yang kotak-kotak ini kita bisa hilangkan. Caranya, kita klik kanan di chart, kemudian yang ini kita nonaktif. Grid yang ini kita nonaktif, ini sudah hilang. Untuk memunculkannya kembali sama, kita klik kanan, kemudian kita aktifkan gridnya. Yang merah ini, kalau kita arahkan kursor, garis yang merah ini indikator moving average. Ini kita bisa hapus, kita bisa tambahkan juga. Cara menambahkan indikator, ini pertama kita hapus saja terlebih dahulu. Cara menghapus garis yang merah ini, indikator ini, klik kanan. Kita pilih indikator yang ini. Oke, ini moving average, kita hapus. Kalau kita hapus, maka garis yang merah ini akan hilang. Delete, ini sudah hilang. Oke. Untuk menambahkan indikatornya kembali, maka kita klik di bagian navigator. Ini bagian navigator. Ataupun jika teman-teman belum muncul bagian navigatornya, tekan Ctrl N. Kita pilih indikator. Kita buka folder indikator. Kita pilih di bagian trend. Kemudian di sini kita pilih moving average. Oke. Kita klik, kita drag ke dalam chart. Nah, di sini setting indikator moving average yang kita gunakan, periode 10, MA metodenya simple, apply to close. Klik OK. Nah, ini sudah ada lagi indikator moving average. Ini kita bisa hapus dan kita bisa tambahkan ulang. Kita hapus terlebih dahulu biar lebih clean indikator moving average-nya. Ini ada banyak sekali indikator yang dapat teman-teman gunakan, osilator, kemudian volume, dan lain sebagainya. Tinggal klik saja mana, kemudian drag ke dalam chart. Oke. Kita tutup folder indikatornya. Nah, ini namanya one click trading. Sell dan buy. Jika teman-teman ingin melakukan open posisi buy, maka tinggal klik menu buy. Jika teman-teman ingin melakukan open posisi sell, tinggal klik sell. Kita ke bagian yang sini dulu. Ini kan nih grafiknya mepet banget nih ke harga. Agar ada area kosong di sebelah sini, maka kita tinggal klik yang ini. Kita mundurkan grafiknya. Oke. Nah, ini ada area kosong. Grafiknya ini tidak mepet ke harga. Oke. Kalau kita ingin mengembalikannya kembali, nonaktif.
Ini sudah tidak ada area kosong. Sebaiknya kita tampilkan ataupun kita kasih space di area sini. Oke. Untuk order, ada dua cara yang dapat kita lakukan menggunakan one click trading yang ini ataupun klik yang new order. Contoh kita gunakan one click trading, semisal ini harganya perkiraan teman-teman akan naik, tinggal open posisi buy, klik buy. Nah, ini sudah ada order buy, lot 0,01 di harga 15654. Oke. Ini gridnya kita nonaktif terlebih dahulu biar lebih kelihatan. Oke, yang ini. Untuk menutup open posisi ini, jika menurut teman-teman ini prediksinya salah, tinggal klik yang ini. Kita X, maka ordernya akan ditutup. Kondisinya minus ataupun rugi 0,20 US dollar. Kalau kita close, maka di sini telah hilang. Kemudian kita buka di bagian history. Nah, di sini yang tadi open posisi buy di pair mata uang Euro USD di kursor yang kami tunjukkan ini, kondisinya ditutup rugi minus 0,20 US dollar. Oke, kita ke bagian trade kembali. Ini bagian toolbox ini bisa teman-teman munculkan menggunakan menu ini. Oke, kalau kita klik yang ini, bagian toolbox-nya hilang. Kalau kita munculkan kembali, kita aktifkan, maka di sini di bagian bawah ada menu toolbox. Ini kita bisa geser. Oke. Kita ke perdagangan pair mata uang USD JPY. Untuk yang contoh open posisi sell, ini juga sama, ini indikator ya teman-teman semuanya. Indikator MACD, kalau kita mau hapus, klik kanan. Indikator MACD-nya kita hapus. Ini sudah hilang. Jika teman-teman ingin melakukan open posisi sell, ini kan beda nih. Ini ada one click tradingnya, ini belum. Cara memunculkannya, ini kita perbesar, klik kanan, aktifkan one click trading. Oke. Ini, kalau kita mau open posisi sell, ini kita tinggal klik yang ini. Untuk menyesuaikan lotnya, silakan ubah di sini. Misal, kita mau open posisi lot 0,05, order sell, klik sell. Di bagian trade di sini sudah dicatat bahwa kita telah melakukan open posisi sell, lotnya 0,05, sekarang minus 1,19 US dollar. Untuk menentukan take profit, ini teman-teman cara mudahnya bisa menggunakan kursor saja. Semisal kita analisis bahwa harga akan turun sampai dengan ke sini. Untuk menentukan TP ini kita bisa geser nih, arahkan kursor di bagian garis yang ini, garis order ini. Sampai muncul drag to modif yang kayak gini. Oke. Kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah ada level take profitnya. Di sini sudah diisi di level harga 1.13.294. Kalau mau kita rubah, kita tinggal geser aja nih. Ininya harganya sudah berubah, harga TP-nya sudah berubah. Untuk stop loss kita tarik ke atas. Oke, ini stop loss-nya sudah ada sesuai dengan garis yang ini, level yang kita tentukan ini. Kalau mau kita rubah, kita tinggal geser saja. Oke. Ini untuk order ataupun instant order menggunakan one click trading. Ini kita close terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa menggunakan menu ini, new order. Oke. Ini eksekusinya kita bisa sesuaikan. Kita bisa pilih pending order, buy limit, beli di bawah harga, sell limit, jual di atas harga, buy stop, beli di atas harga, sell stop, jual di bawah harga. Kemudian ini dua order tambahan, buy stop limit, sell stop limit. Dua order ini tidak tersedia untuk di aplikasi MT4. Oke. Hanya dari MT5 teman-teman bisa menggunakan open posisi buy stop limit dan sell stop limit. Kemudian untuk melihat riwayat open transaksi kita bisa buka di bagian menu history di sini. Ini kita besarkan. Nah, ini riwayatnya. Open posisi sell, ini order yang udah di close ya teman-teman semua. Sell, buy, sell, ini lotnya.
Ini keterangan harga order kita, kemudian ini kondisinya profit ataupun loss. Total di sini minus 1.92 US dollar. Oke. Ini kita bisa hilangkan, bisa klik X yang ini untuk memunculkannya kembali. Klik bagian toolbox yang ini, ataupun teman-teman bisa menggunakan shortcut Ctrl T. Oke. Kemudian di bagian simbol instrumen trading yang dapat kita transaksikan di sini, ini navigatornya kita sembunyikan terlebih dahulu yang ini. Dan juga toolbox-nya kita sembunyikan terlebih dahulu. Ini kan masih sedikit nih instrumen tradingnya. Untuk memunculkan semua instrumen trading yang dapat kita transaksikan, kita klik kanan, sembarang saja, klik terlebih dahulu di mana saja, klik kanan, kemudian show all. Oke. Nah, ini sudah ditampilkan semua instrumen trading yang dapat kita transaksikan. Jika kita ingin berganti ke satu instrumen trading ke instrumen trading yang lainnya, kita bisa pilih di sini, semisal mata uang USD JPY ini mau kita ganti ke grafik perdagangan GBP USD, kita klik di GBP USD, kita drag ke chart. Nah, ini sudah berubah, ini grafik perdagangan GBP USD. Ataupun cara mudahnya teman-teman bisa klik di bagian pojok sini. Oke. Misal kita mau buka grafik perdagangan USD CSF, tulis enter. Nah, ini sudah ditampilkan grafik perdagangan per mata uang USD CSF TFH1. Oke. Untuk beralih ke satu TF ke TF yang lainnya, teman-teman bisa klik di bagian sini. Periode, ini grafik perdagangan 1 menit. Ini kita kalau klik, nanti kita akan disuguhkan dengan grafik 1 menit. Untuk per mata uang USD CSF ini, kalau kita ingin buka grafik perdagangan 15 menit, kita pilih 15 menit. Oke. Ini per mata uang USD CSF TFM15. Kemudian, jika teman-teman ingin menggunakan objek, di sini ada beberapa tools yang dapat kita gunakan. Ini untuk vertical line. Oke. Yang ini teman-teman tinggal klik saja. Kemudian tentukan mau menentukan garis vertikal di mana. Misal yang ini di sini. Oke. Nah, ini vertical line yang tadi kita telah buat. Jika teman-teman ingin merubah garis yang berwarna merah ini, vertical line-nya, kalau kita mau edit, kita arahkan kursor di bagian vertical line-nya. Kemudian kita klik 2 kali. Sampai muncul titik di atas dan di bawah yang ini. Kemudian kita klik kanan, kita pilih properties. Warnanya jika kita mau rubah, tinggal kita pilih di sini. Semisal kita mau rubah warna biru, kita bikin lebih tebal lagi. Klik OK. Ini warnanya sudah berubah warna biru. Jika teman-teman ingin menghapus garis ini, klik lagi sampai dengan aktif. Ada titik di bawah dan di atasnya ini, kemudian delete. Oke. Klik hapus di keyboard. Kemudian untuk trendline, teman-teman bisa gunakan menu ini. Klik, kemudian tentukan dari mana ke mana teman-teman ingin membuat garis trendline. Misal dari sini ke sini kita mau buat trendline. Kita tinggal tarik saja. Agar garisnya ini lebih panjang, klik dulu garisnya sampai dengan aktif seperti ini. Ada titik di ujung, tengah, dan ujungnya ini. Klik kanan. Kita edit properties, kemudian di bagian parameter, di sini kita centang checkbox yang ini. Oke, klik OK. Ini garisnya sudah memanjang. Oke. Kalau kita mau kembalikan lagi ke garisnya biar pendek saja sampai dengan ke sini, kita klik kanan, properties, kemudian di sininya kita uncheck list. Klik OK. Oke. Kita juga bisa menggunakan trendline ini untuk membuat horizontal line. Caranya klik trendline-nya, kemudian kita tentukan. Misal kita buat di sini dulu. Kita mau buat garis ini agar lurus. Klik dulu sampai dengan aktif. Kita klik kanan, properties. Oke. Kemudian di bagian parameter di sini harganya kita samakan. Kita copy, Ctrl C, sini Ctrl V. Sudah sama, maka garis ini akan lurus. Oke, ini sudah lurus. Kita bisa
edit, dan tentukan di mana. Jika teman-teman ingin mengcopy garis lurus ini, klik dulu. Kita mau buat 2 garis, semisal di bawah sini kita juga mau buat garis yang seperti ini. Klik hingga aktif, kemudian di keyboard teman-teman tekan Ctrl Alt, arahkan kursor di bagian garis ini, kemudian drag. Oke, misal kita mau buat di sini, klik dulu garisnya hingga aktif, tekan Ctrl Alt di keyboard, kemudian geser. Ini untuk mengcopy lebih cepat. Kemudian jika teman-teman ingin menggunakan teks, misal ini mau kita tandai sebagai level resisten, klik di bagian sini, yang icon T ini, draw text, kita klik sembarang, kita tulis di bagian deskripsi. Oke, misal kita mau buat ini level resisten, warnanya warna merah, kita mau ganti warna putih, klik OK. Semisal ini kita mau tandai sebagai level support, kita bisa copy teks yang ini, sama caranya Ctrl Alt di keyboard, kemudian kita drag, kemudian teksnya kita edit, klik dulu teksnya, klik kanan, kemudian properties, kemudian di sini kita ganti support. Oke, kita mau tambahi di sini Ctrl Alt geser. Ini untuk menggunakan objek-objek yang ada di aplikasi MT5. Jika teman-teman ingin melihat ini di harga berapa, misal low yang ini di harga berapa, teman-teman bisa menggunakan menu yang ini. Klik. Ini kita bisa lihat low candlestick ini berada di harga berapa. Lihat di bagian sini. 0.91148. Jika kita ingin nonaktif, klik lagi di chart sembarang. Oke, ini sudah hilang. Jika kita ingin close bagian market watch ini, jika kita tidak membutuhkannya, silakan klik X. Oke. Untuk memunculkannya kembali, silakan klik bagian market watch. Jika di sini belum ada, teman-teman bisa klik di bagian sini, kemudian kita pilih custom. Di sini market watch, insert, kita X. Ini sudah ada tools tambahan. Klik lagi, nah ini sudah muncul. Mungkin itu saja terlebih dahulu perkenalan mengenai user interface daripada aplikasi MT5. Jadi telah kita jelaskan bagaimana cara open posisi, baik itu buy ataupun sell, bagaimana cara menutup posisinya dalam kondisi profit ataupun rugi. Kemudian kita juga telah belajar bagaimana cara menggunakan objek di aplikasi MT5. Kita telah belajar bagaimana cara berpindah satu grafik ke grafik yang lainnya dengan cara yang lebih cepat. Kemudian kita juga telah belajar mengenai template di MT5. Oke. Ini merupakan basic yang harus teman-teman ketahui jika ingin menggunakan aplikasi MetaTrader. Penjelasan lebih lengkap mengenai perbedaan antara MT4 dan MT5 agar teman-teman tidak bingung, silakan buka di bagian menu video di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Di situ telah kami jelaskan perbedaan antara MT5 dan MT4. Silakan disimak terlebih dahulu agar teman-teman bisa memutuskan mau menggunakan aplikasi MetaTrader 5 ataupun mau menggunakan MetaTrader 4. Oke, jelas ya teman-teman semua. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Di pembahasan selanjutnya nanti kita akan jelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara menggunakan MetaTrader 5 di handphone. Oke, baik itu di Android ataupun di iOS. Jadi teman-teman yang tidak memiliki komputer tidak perlu khawatir, kita juga bisa trading menggunakan HP. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.